Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan ingin senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dengan penuh berkah, memurahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah gugurkan daripada berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada yaumil qiyamah. Yang memuliakan para jamaah hadirin langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dan curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita menyambung pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai masalah daripada menjaga daripada anggota yang 7 pada diri kita. Semalam sudah menjelaskan untuk menjaga mata, kemudian yang kedua menjaga telinga, kemudian yang bagian yang ketiga adalah menjaga lidah. Lidah kemarin sampai dari pada masalah berbohong, ya Allah. Nah, bab di antara berbohong kemarin dikatakan bahwasanya itu adalah termasuk daripada orang yang bersifat munafik. Bagaimana dianjurkan kita lagi menjaga daripada hal yang menyalahi dengan masalah janji. Maka ujar sini, janganlah sekali-kali engkau itu tadi berjanji lalu engkau menyalahi, bahkan sebaliknya nantinya membiarkan engkau dengan janji tersebut baik dalam berbuat hal yang bagus walaupun tanpa berjanji. Artinya bila memang kita ada kawa, terus terang aja kepada ya istilah jangan memberi harapan yang orang lain. Makanya terkadang kita ini bila kata insyaallah ibu disini orang wajib kenapa mengkhawatirkan ya. Kenapa jika menyebut mengkhawatirkan orang terkadang bila mengucap dia orang kalau ada pian insyaallah aja Allah insyaallah ada kan insyaallah gaya awal yang ini kan apa saja deh. Artinya kan insyaallah ini kan bila Allah memang kita memberikan kita izin ya Allah lah, kita minta dari Allah Taala. Sebab kita tahu kita banyak anak bayi mana pas momennya garing, tahu banyak hujan sing lambatan, di juga ya Allah ini tadi. Tapi biasanya orang kalau yang hujan aja, sehujan apapun, bila orang sudah berjanji, insya Allah orang tepati. Tapi kalau yang garing, memang para pesuara di sini ngalih banget ya Allah. Nah, jadi sempat dua hari dia itu istirahat, ulur, mana hilang sudah suara atau oleh kita. Maka pengaruh bila suara di sini lalu berpengaruh ke kepala jadinya. Nah, ini tadi pengaruh. Bab naga ni kayak musimnya lah kita ni lah. Nah, sekarang akan ulung garing, ulung garing. Nah, makanya mudah-mudahan kita dipeliharakan daripada penyakit. Sebab bila datang penyakit ini sabar tahan, sabar oleh sudah
Apalagi kuliah terdahulu begini lagi. Nah lagi nih, hilang kerajinannya sudah dapatnya orang banyak ikutan yang alim dalam. Maka jikalau engkau terpaksa juga mengikut daripada janji, maka engkau mesti berhati-hati. Nah, jadi bila kita berjanji, hati-hati kita megang janji kita tadi. Nah, seperti ini pertanggungjawaban kita. Jangan kita mau berharapan menjadi bujur menghadir orang lain. Janganlah sampai janji itu engkau ingkari kecuali apabila engkau lemah daripadanya dengan sebab ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Kenapa? Disebabkan karena mungkirnya janji itu tadi adalah sebagian tanda orang yang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Jadi bila mana kita berjanji mengingkari itu berarti termasuk orang yang rendah akhlaknya. Jadi kita berjanji ini bukannya dari orang dewasa saja, pada orang ini bisa berjanji banyak nih, orang kenal-kenal aja. Imbas lawan anak buah kita berjanji juga, cuma janji liur aja. Membuktikan nggak ada boleh tak? Nah kayak kisah Paloi, mana boleh kebuitan, manja. Ulun dapat tahun mungkin ulun ini terlahir keluar dari mana? Mana ulun dari mana? Ujian kebuitan ikan ini kehalusan lagi bayar, terus kita direka lulus SD, kita hanya ngomong padahal ujilah pak. Nyari anak-anak ingat kan jangankan nang kakak yang ini nah anak mau halus mana sih nang jalan umur 6 bulan nih bila belum janji diulang dah kena abah-abah berjalan sore kena pas hujan nih ada berjalan ya Allah malam tuh kan gorengnya apa jalan pun aja ini biasa kadang-kadang geng dia menangis pak sudah juga berjalan gorengnya ya tak kan kadang-kadang jadi ingat padahal jadi anak orang tetap. Jadi kadang-kadang kenapa berjanji hanya sudah tagihnya. Jadi kita hujan gitu, tungguinnya. Orang dia bilang boleh kalau muring, tapi bila sudah tak tunai, jadinya salah betul naik muringnya. Jadi apa? Tadi bisa memaknai tadi oleh hajar kuitannya tadi nunggu kelas 6. Ingat nih anak-anak ingatnya benar. Pas lulus kelas 6. Kelas SD mana kita berbuatan manja ulun bertahun pulang ulun ini sama lahir keluar mana ada ulah jalan mana ikan dia tahu jujur kalau dia yang game main dia yang ganti jalan mamanya ada mama ganti tapih dulu aja bayar ganti tapih kamar kamu bapak bayar bapak nang bagai ini dibuat mama nang mama bagai kemudian tapi di sini kan nakai dan lahir awal aja dia dilepas dia tapi kalau tapi menangis mulai ini menangis kenapa aja mamanya menangis sudah tahu kalau dari mana keluar situ mak aja supaya ini tangis ulun ini main bukannya tangis sedih ulun ini tangis bahagia main dan pada ya tadi di rumahnya ada juga teks bahagia aja kayak pun ada bahagia main untung ulun dan muka main jadi dia nomornya belakang kalau jadi tahim ulun main ya kayak gue aja lah ya Allah bang jadi jangan berdiri jiru kan ya Allah jadi untung ya Allah banyak lagi kita saya kalau masuk akan pulang biar selesai ya kita ini apa jadi untung jadi tangisnya tangis bahagia jadi sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda Thalathatun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in samma wa salla man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jadi Rasulullah
Tiga perkara yang apabila seseorang, maka ia adalah orang yang munafik bilanya mendapatkan tiga hal tadi. Munafik di sini artinya munafik daripada segi amal, bukan munafik daripada akidah, berdusta. Walaupun orangnya ini tadi berpuasa dan seorang penyembahyang, tidak bisa kalau orangnya berpuasa juga penyembahyang, saya berdusta, saya berjanji juga, yang Allah menyalahinya, cara manusia. Makanya manusianya tadi tempat salah dan dosa. Al-insan, insan itu artinya pelupa. Kita ini lakas banar. Bila urusan yang baiknya lakas banar kali ingat. Bila urusan dunia, urusan duit, apal banar. Urusan berhitung, dipikir kan ingat. Baca. Orang aja baiknya duit tu lah. 1 juta dia kurang umpamanya 50.000 tahu sidin, 2.000 kita tahu sidin, hitungannya tenang, saking detail gitu. Tugas bacaan kurang ada pakai, dilupakan jadi tenang, mudah melupakan. Padahal hal yang baik ini tadi, selanjutnya jangan sampai kita lupakan. Tapi kita terbalik, ya kalau ini terbalik kita. Salah Anda, orang. Jadi ialah orang yang apabila berbicara ia bohong. Man idza hadatsa kadzaba, bila berpandir berdusta. Jadi jangan diulah kebiasaan berdusta adalah, apalagi kita di dalam berusaha. Kalau kita berusaha itu bukan mencari untung sebanyak-banyaknya ada. Yang kita cari ini adalah mencari daripada berkah, mencari daripada ridhanya Allah. Walaupun sedikit pilihan, bila ini nambah berkah, insya Allah nantinya membuahkan nilai kebaikan bagi keluarga kita. Walaupun yang banyak, namun kita tidak memudaratakan. Artinya tadi dalam segi daripada ibadah agama bukan bertambah berparah, malah berjauh kita. Nah ini harusnya rugi kita. Dan pengarang dunia ini semakin kita kejar, semakin menggilirkan, semakin kita kapung, makin merasa kurang diri kita. Ya kalau lah, berbeda dengan orang yang senantiasa mencari daripada berkahnya Allah, daripada usaha Nabi Gawiyah tadi. Kemudian lagi waija wa'ada akhlaqah, dan apabila ia berjanji maka berjanjinya itu yang mungkir. Mungkir berjanji ini menyalahinya bila janji. Waija wa'ada akhlaqah waija tu'mina khana. Kemudian lagi, dan apabila ia diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Nah, diamanahi. Ngaran amanah banyak. Ada amanah datang tubuh kita, ini amanah ngarannya. Amanah nyawa kita. Bila kita mengkhianatinya, apa yang diwajibkan, yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan, yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah karena kita jalani, berarti kita berkhianat tolong diri kita. Mengkhianati kita hendak salah nyaman di dunia ini bersama Allah. Salah hendak nyaman terus, ya Allah, pasti nyaman, makan hendak nyaman, guring hendak nyaman, bajaran hendak nyaman, di rumah hendak nyaman. Tetapi kita kalau memikirkan dengan apa yang perlu untuk menghasilkan supaya nyaman itu tadi. Nah, supaya nyaman itu tadi, terutama dengan awak kita. Dan bila mana kita ada mengisi dengan batang tubuh kita ini dengan amal-amal yang baik, dengan sesuatu yang menimbulkan daripada nur dalam hati kita, sehingga kita nantinya dengan mudah tergerak untuk
mengerjakan hal yang baik-baik. Bila mana kita tinggalkan demikian, lambat laun apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan itu kita bisa dilepasnya tuh. Supaya pertama dulu lepas subuh lepas kita kelas zuhur lepas kita pulang ke asar, maghrib isya, ujung-ujungnya kita nang tagawinya apa bisa maghrib nanya apa dulu isya hilang atau mana ini hati-hati ini. Atau kebiasaan kita subuh akhirnya jadi biar santai aja tempat kita akhirnya kita ulang-ulang itu akhirnya kita jauhi gitu. Nah ini padahal kewajiban biasa batang tubuh kita tidak Allah nih bacaan bawirid yang sampai anak-anak kita harus kayak gini yang akan bisa diwirid kita. Bagian itu utama memuji ya Allah, amalia hanya meminta karena kebanyakan ini banyak ada dalamnya apa nih masalah wirid itu terkadang bisa ketinggiannya lebih cepat dibalari banyak orang apa orang banyak tapi tahu nih masalah wirid sembahyang dapat kadangnya bisa mengetahuinya nah ini tadi ini utama kalau dahulu kan lagi belajar mengaji kan lawan Amang Aceh dulu lawan Haji Suryansah ekspedisi Denda. Jadi dahulu waktu belajar mengaji di apa karang Garsi itu Miftah Muda. Miftah Muda juga. Miftah Muda. Jadi dahulu bila orang dulu belajar ingat kalau presiden dulu bapak tulis, jadi itu sudah ditulis, dibacakan sendiri dulu, hanya kita membaca juga. Makanya itu kadang-kadang dapat, dobel dapatnya, menulis bisa, kita membaca bisa. Nah, ada ini kan banyak yang bisa membaca, begitu suruh menulis halal, kayak cacing tulisannya, ada bisa aja. Nanti benar. Dan kebanyakannya ini banyak anak lakas tamatnya daripada kayak ada bahari itu ada mendingan lakas tamatnya ada walaupun membaca ini tadi kuliah setengah juz atau sajuz tapi begitu disuruh membaca dan lain-lain ini gampang bisa bertahan ada ini kan banyak anak tamat begitu disuruh membaca benar oleh kenapa tadi kehendak ada boleh begitu kita menuntut ilmu kita kada boleh kehendak menurut kehendak kita harus menurut kehendak keguruan kita. Ini guru ulangi enggak ada mau ulangi terus diampihin dia menjadi ustaz yang lain atau ustazah yang lainnya. Nah itu jadi buriki ya. Orang padahal itu tadi supaya lidah kita ini kena mahir biasa. Kenapa? Sebab bila begitu kita boleh ke rumah kita belum tentu kita baca lagi. Makanya untuk waktu mengaji tadi berapa kali pun disuruh ulangi terus supaya terbiasa kita. Nah tuh. Kemudian kalau kami dulu sembahyang kan mulai dari zuhur rasanya Allah belajar sampai asar lah hari itu. Jadi bila jadi imam, jadi ngomong imam Tuhan kami langkah sedikit. Kalau suruh sedikit, suruh sedikit belajar jadi imam. Asal supaya asal membaca wirid yang panjang, wirid yang pendek. Kena doanya pulang bergiliran, esok lain lagi. Kena pulang begitu hendak tamat. Ini sudah tamat Al-Quran nih. Paling sedikit hafalan surah itu 10 surah. Hendak panjang, hendak pendek. Hendak hafal juz sama terus lagi. Itu syaratnya hendak 4 batamat. Hendak 4 batamat. Makanya begitu keluar tuh bujur-bujur. Mantap. Ibaratnya tuh kada diragukan lagi. Lu maksa akan benar dulu. Lawan dulu tuh kayak mainannya. Bila mau mempandir kapunan, memang menentukan
pekat dan ulun sudah merasakan. Nih, wah ini coba ya pekat. Mau bebalan anak orang mau berisi urusannya. Ya Allah. Kayak banyak alim anak orang itu ya Allah. Ini agama ini beda-beda ternyata umum. Ya Allah. Beda. Ada kita ini bila mau kita selesai kita anak lalu laporan ada berkah karena ilmu percaya aja dia. Sebab pada mungkin guru itu mau pukul bukan ada kesalahan dan pukulan itu supaya dia bujur-bujur pukos. Kalau pelajaran bujur-bujur supaya ibaratnya kadang di situ kemari. Nah, jadi bila kita umpamanya menyerahkan anak kita untuk belajar dari orang lain, membimbing, percayakan mudahan anak kita itu berkah. Mudahan ini bisa lakas seorang lakas sama dah tahu urusannya lagi. Kayak salahnya sudah. Jadi kita menyerahkan. Nah, ini bila anak kita begini jadi anak non saleh, jadi anak non salehah. Pukul-pukulnya malah berupa juga saja kehilangan dia. Jadi segala tangannya, nah kehilangan itu maka mau dipukul atau bapak. Poli paha, pol belakang, ayo dulu hari itu. Ya benar. Ini ada anu lagi, ada kawan gurunya dipukuli muridnya. Kan kalau dipukuli muridnya bisa benar muridnya pada gurunya. Orang dia kayak orang dari aliyah atau kayaknya dia tinggi orang dia yang kan dia. Sahabat seorang tinggi ini sama kadang sekolah. Seorang Anda, kalau jadi tinggi benar ya. Enggak menjelah. Iya. Jangan kayak kalau kita belajar ngaji salah dan berulangi. Salah. Aja mungkin salah tahu soalnya. Besok turun mau tunjuk sama nanti tunjukkan mana. Mau bujur tahu saya kan. Ada lagi. Nanti tunjukkannya apa itu guru bisa ya lalu bujur terus bisa. Nah itu kesalahannya artinya apa? Bujur kan bersuara tapi disyaratkan ancaman nih. Coba tagar nih. Nah dia orang nagar ya kalau nanti ya pak ini itu apa macam-macam jalannya. Jadi bila kita hendak berhasil segala macam maka kita jaga adab kita ambil hati guru kita dengan supaya ilmu yang diajarkan sini itu bisa berikut di hati kita. Ya Allah berikut bujur-bujur. Nah kayak apa? Jangankan yang demikian, agak berusaha ukur lagi yang sidin kayak apa? Belajar alim. Kita sidin menjaga adab pulang. Keadaan mah kayak orang lah. Perekonomian ada. Kayak apa pula, nang kada pembayaran tetap dibayar di sini. Nampak kulitan sini tiap sekali belajar, membawa sabotol minyak tanah, mana? Tiap kali belajar, bayangkan dia tiap kali belajar. Membawa nih. Kenapa? Nang kulitan melajari supaya orang yang berbuat baik di sini maka berarti berasal dari kebaikan supaya menjadi berkah karena ilmu itu. Ini kata, nah kita ini terkadang mengatakan begitu belajar yang pertama Anda anak kita wajib makanya orang SPP menunggak bulan. Kemudian pulang, selain itu pulang maka mau umpamanya untuk membayar lancar ada banyak kesibukan pulang ustadznya atau ustazahnya maka lunun makuitan dia punya anak pun kayak ini bayar mah bayar terus sejauh gitu baru mengaji baru kada kayak itu pemandangan gitu sekolahnya tadi harus sabar jangan membunuh sebab itu anggap sedekah nilai yang kita beri duit yang kita beri itu kita beri 100.000, 200.000, 300.000 sebulan itu ada apa-apanya biar ketika kita mendengar anak kita pintar wajib membaca Al-Quran betapa senangnya luar biasa di mana kita merasakan hal tersebut kita
Jika kita sudah tuha kita awak lama garingan mulang napas ungar-ungar. Nah, anak dia menunggu ini, menunggu detik-detik ini membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Titisan dari mata mendengarkan. Hanya di situ kita himbau, hanya kita merasakan nikmatnya benar. Alhamdulillah untuk dalam semalam berbanyak anak bisa mengaji. Coba andai kan bisa mengaji, anak kita yang bisa mengaji, kita umat kalian ini bisa menangis saja. Kenapa biar kan tidak berpotongan apa-apa. Tapi ingat, jika orang anak mengajar, maka di situ ketika anak membaca kali Yasin, meninggal orang tua dalam bacaan Yasin, maka meninggal di dalam rahmatnya Allah. Makanya ditinggal orang mati itu tadi. Bacakan maksudnya Yasin. Jangan kita panik, jangan hadapi dulu bujur-bujur, antar bujur-bujur di sini bujur-bujur sampai habis, supaya memberi kesudahan yang husnul khatimah pada su'ul khatimah. Nah ini perlu bujur-bujur tuh. Kalau kita memikirkan segala harta terus ada kesudahannya. Dan ingat, selalu kita pasti bulik sabar daan, kayak apapun gagah kuatnya, kayak apapun sugihnya, tetap kita bulik kada Nabi buat apa terkecuali amal terbaik kita masing-masing yang tetap menyelamatkan diri kita. Mudah-mudahan kita dapat mengumpulkan amal-amal terbaik kita, yang mana amal tersebut dapat menyelamatkan daripada diri kita nantinya min umur dunya wal akhirah, membawakan kita bagian baik di dunia, terlebih lagi di akhirat, dan nantinya selamat diterima oleh Allah Ta'ala segala amal kita, dan kita pun nantinya menyaksikan menerima di akhirat di hadapannya Allah Ta'ala, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah Ta'ala bighairi hisab. Mungkin ini jalan dapat sampaikan, mudah-mudahan ada kita manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.